Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlamatun li akhi min irdihi aw syai'in fal yatahalalhu. Al-hadis. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para ustazah, para ibu guru ngaji, para ibu tokoh dan sepuh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dalam keadaan sehat lahir batin pastinya, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ibu wal hadirat, baik yang dari Perum Total, yang dari Jatimauk, yang dari Jati Sukadiri, yang dari Pisangan, Sepatan Timur ya, dan bahkan ada yang dari Cikupa. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Selanjutnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat dan hidup, terlebih lagi nikmat yang paling agung dan besar, yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang ini kita bisa datang hadir berkumpul bersama dalam rangka atau acara open house sebagai bingkai daripada halal bihalal. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, juga sahabat, juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wal hadirat yang berbahagia, apa itu open house dan halal bihalal? Jadi jangan sekedar bisa ngomong doangan, tapi begitu ditanya nggak tahu. Open house. Begitu juga halal bihalal. Open house itu dari bahasa Inggris, gaul ya. Ya, open itu P-nya pakai P ya, bukan pakai V. Kalau P mah open buat masak. Ya, ini open.
artinya buka. Sedangkan house itu adalah rumah. Jadi open house itu adalah buka rumah. Di sini bukan berarti rumahnya dibuka. Maksudnya mah terbuka ya untuk umum. Nah itu open house. Nah kenapa diadain open house? Ya karena kalau tidak diadakan open house, kadang-kadang ya ibu-ibu hadir, ya kami tidak ada, gitu ya. Atau sebaliknya, kami baru juga berangkat, ya ibu-ibu datang. Nah terutama dengan open house ini, kita bisa sekaligus berkumpul, betul? Tadi kan ya, ada yang dari Mauk, ada yang dari Sukadiri, ada yang dari Jati, ada yang dari Cikupa, ada yang dari Sepatan Timur, apalagi Sepatan Hidup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini hanya sekedar bingkai. Ya pada dasarnya sebenarnya adalah halal bihalal. Nah apa tuh halal bihalal? Sering nih ya kita juga ngomong ya. Ngedengar ya? Halal bihalal. Gitu ditanya, emang apa halal bihalal? Ya pokoknya halal bihalal aja. Nah halal bihalal itu sebenarnya bahasa Arab, tapi nggak ada di Arab. Jadi ini tradisi Indonesia aja. Tapi alhamdulillah sudah dinasionalkan gitu ya. Budaya yang bagus karena di dalamnya alhamdulillah kita bisa silaturahmi, betul. Bahkan tadi ya kita udah bisa hadiah puji, baca Yasin dan lain sebagainya. Nah itu adalah halal bihalal. Jadi kesimpulannya adalah saling halal menghalalkan. Sebagaimana halal artinya halal, bihalalin dengan yang halal. Dengan kata lain, kita saling menghalalkan. Memang maksud dari menghalalkan ini apa? Adalah sebagaimana dasarnya ada dari hilun. Hilun itu adalah melepas. Hilun itu adalah mencabut. Hilun itu adalah mengurai. Jadi seandainya selama ini nih kita baik sesama tetangga, sesama saudara, sesama orang tua, bahkan sesama guru, ya, kita ada yang menyangkut hakul adami, ini dengan momen halal bihalal harus benar-benar kita lepaskan semuanya, harus benar-benar kita bebaskan insya Allah. Karena alhamdulillah sebenarnya kemarin kita di Idul Fitri itu ya, dengan tempaan rangkaian ibadah di Ramadan itu kalau yang berhubungan dengan hakullah insya Allah semuanya. Ya untuk puasa aja itu jangankan sampai 1 bulan, 1 hari aja sudah bisa menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Itu ada di dalam kitab Lubabul Hadis atau Tangkil Kaul ya. Kemudian sholat tarawihnya ini ada di kitab Irsyadul Libat. Itu secara umum sama dengan puasa, bisa menghapuskan dosa yang lalu maupun yang akan datang. Makanya betul-betul deh ya, orang yang kemarin sudah bisa puasa Ramadan dan qiyamul lail khusus sholat tarawih, itu insya Allah dosa-dosanya kalau menyangkut hubungan dengan hakullah itu sudah dihapuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bahkan nih puasa khususnya itu kalau pengen diterima ya itu kemarin kan dizakatin, betul. Dan alhamdulillah kita juga udah zakat ya. Nah sekali lagi semua itu yang menyangkut hakullah. Adapun kalau menyangkut hakul adami, ini nggak bisa begitu aja. Walaupun kita istilahnya nangis air mata darah,
sekalipun mohon kepada Allah supaya dimaafkan, itu sekali lagi kalau menyangkut hakul adami nggak bakal bisa. Silakan ya, yang sudah tersedia ya, sotonya berserta nasinya dinikmatin ya, dimakanin, jangan dicobain lagi ya, dimakanin gitu. Nah makanya nih, momen ini sekali lagi ya, khususnya saya nih secara pribadi dan umum secara keluarga ya, itu mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira dimaafin? Alhamdulillah. Dan insya Allah ya, hadirat ibu-ibu juga semuanya tanpa diminta akan saya dan kami maafkan ya. Nah tapi ya, itu mungkin kalau yang menyangkut kita hati, yang hubungan dengan hati ya. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya materi, ini kayaknya nggak cukup begitu aja. Tapi harus benar-benar diselesaikan. Baik itu dengan cara dia dibayar, atau mungkin sama dia minta halal gitu ya. Nah ini kepada siapa aja nih orang-orang yang harus kita halal bihalalkan gitu ya, yang harus kita saling memaafkan. Nah itu dalam suatu riwayat nih, pernah Rasulullah SAW itu mengucapkan, tiba-tiba saja mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kan artinya amin adalah ya, penuhi doa kami ya gitu ya. Ya kan isim fi'il namanya ya. Jadi bimana istajib. Nah para sahabat heran, aneh. Kok kenapa sih nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya? Apalagi geluduk mah gitu. Tiba-tiba aja tuh Rasulullah itu membaca amin 3 kali. Nah akhirnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa sebenarnya mah? Dijawab Rasulullah, ketahuilah tadi setelah sholat id ya khususnya ya, itu malaikat Jibril datang minta diaminkan doanya. Nah ini logikanya hati-hati. Kalau saja malaikat Jibril yang ngedoa dan yang ngaminin Rasulullah, kira-kira dijawab nggak? Pasti ya. Makanya hati-hati nih. Nah bagaimana doanya? Ya sesuai dengan aminnya 3 kali, berarti doanya juga 3 kali. Apa aja tuh? 1, ya Allah, nih kata malaikat Jibril, janganlah engkau terima puasanya dan ibadah yang lainnya bagi seseorang anak yang belum meminta maaf kepada orang tuanya. Jadi walaupun dia umpamanya ibadahnya rajin nih, ya, kalau memang masih punya salah dengan orang tua, itu sangat disayangkan, nggak bakal diterima. Ini yang pertama tuh. Diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Makanya itu ya, hati-hati. Yang selama ini kita sama orang tua atau mertua masih ada sangkut paut nih ya. Ya, karena ini menyangkut hakul adami, ini kalau kita belum minta maaf, ini sebanyak apapun ibadah kita nggak bakal diterima. Nah yang kedua nih, kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah kau terima puasanya dan ibadah yang lainnya bagi seorang istri yang belum minta maaf atau saling memaafkan dengan suaminya. Ya. Kata Rasul, amin. Dijawab nih. Apa artinya? Jadi sebanyak apapun nih istri, ya, ibadah khususnya puasa kemarin, itu kalau belum minta maaf kepada suami dan suami belum memaafkan, itu nggak bakal diterima. Na'udzubillah min jalik. Makanya jangan gengsi-gengsi ya. Ya memang yang namanya minta maaf itu ya sebenarnya lebih berat memaafkan ya. Kalau memaafkan itu kadang-kadang ini kalau memang sudah terjadi
sebenarnya mah mau yang salah mau yang benar itu bukan aja yang nggak diterima, yang sudah berlalu, bahkan yang akan datang setiap ibadah nggak bakal diterima. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiganya, kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah kau terima puasa dan ibadah yang lainnya seseorang yang belum saling memaafkan dengan sesamanya. Nah ini ya. Jadi kalau kita punya sangkut paut ataupun kesalahan ya, baik dengan tetangga maupun saudara, ini kalau belum minta maaf sebanyak apapun amal kita, itu nggak bakal terima. Makanya jangan gengsi-gengsi, insya Allah gitu ya, hati-hati. Nah, apalagi nih ya, kalau yang berkenaan dengan materi nih, kalau nggak diselesaikan sekarang, hati-hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mangkanat, siapa orang lahu yang ada baginya mazlamatun, suatu kezaliman liahi kepada saudaranya, liah min irdihi, baik kehormatannya, ausaiin atau sesuatu, falyatahalalhu, maka hendaklah dia minta halal minhu darinya al yauma, pada hari ini. Jadi ini ya, kalau kita nih sama saudara khususnya masih ada atau pernah berbuat zalim, apa kezalimannya nanti ya? Baik itu kita pernah memfitnah, pernah umpamanya mencaci maki, atau mungkin ya sampai kita ini menjolimi yang luar biasa lah gitu ya. Itu hendaklah nih mumpung di dunia ini kita minta halal, minta saling bebaskan. Apa sebabnya? Ini ya, qabla ayakuna dinarun, sebelum terjadi di mana dinar wala dirhamun, yang mana pada hari itu nggak ada dinar dan nggak ada dirham. Nanti ini di akhirat mah udah nggak ada dinar, udah nggak ada dirham, nggak ada uang lah istilahnya gitu ya. Nah, syukur-syukur sih dia kalau ada kebaikannya, tapi kalau nggak ada kebaikannya sangat disayangkan. Apa sebabnya? Nih, kalau dia umpamanya ada kebaikannya, umpamanya ya, karena dia di dunianya itu rajin beribadah gitu. Nah itu nanti diambil dari dia itu seukuran kezalimannya. Seperti gini, si A pernah menjalimi si B nih. Nanti si A itu bakal didakwa karena si B-nya ini minta pertanggungjawaban. Nah kemudian amal si A ini diberikan ke si B. Amalnya, kalau punya amal ya. Nah bagaimana kalau nggak punya amal? Ini si A waktu di dunianya ibadah mah nggak pernah, atau pernah tapi malas sejarahnya. Sedangkan kezalimannya banyak. Ini otomatis kejelekan, keburukan, dan dosa-dosa si B itu diserahkan, dilemparkan kepada si A. Maka dalam hal ini jangankan kita nanggung dosa orang lain, betul? Dosa kita juga belum tentu ya. Nah makanya hati-hati. Dan lebih jelas lagi nih, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau tadi Imam Bukhari Muslim tuh ya, ini pernah suatu ketika Rasulullah melemparkan suatu pembicaraan. Sabda Rasulullah, atadruna mal muflis nih. Wahai para sahabat, apa kalian tahu yang namanya muflis? Muflis itu kalau bahasa kitanya bangkrut. Kira-kira kalau kata ibu, menurut ibu nih ya, yang namanya bangkrut itu kayak gimana? Biasa orang yang dagang rugi ya, betul? Ya terutama yang nggak punya harta lah gitu. Nah ternyata pada saat itu sahabat banyak yang punya pendapat juga. Di antaranya kata sahabat itu adalah orang muflis itu adalah yang nggak punya uang dan nggak punya banda. Tuh, jadi muflis tuh. Sebagaimana kita ya. Nah ternyata nih, walaupun itu nggak salah juga, tapi itu ukuran dunia. Nah kalau urusan ukuran akhirat nih kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yang namanya muflis itu adalah nanti dari umatku datang pada hari kiamat nanti ya. Dia itu
membawa ibadah sholat, membawa ibadah puasa, bahkan zakat ya. Komplit kemarin ya. Kita udah puasa, kita sholat, bahkan zakat ya. Tapi ternyata dia juga banyak membawa kezaliman. Ya karena di dunia ini dia pernah mencaci maki orang lain. Dia pernah umpamanya memfitnah orang lain. Dia pernah memukul orang lain. Bahkan dia pernah naudzubillah sampai membunuh orang lain. Nah kalau sudah demikian, maka kebaikan-kebaikan orang yang beribadah ahli ibadah tadi dengan puasa, dengan sholat dan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi. Bagaimana kalau sudah habis nih? Karena banyak ya yang ngedakwa si A, si B, si C dan seterusnya. Sementara amalan sudah habis dan yang mendakwa itu belum semua. Nah itu akhirnya dosa-dosa orang-orang yang ngedakwa itu dilemparkan kepada dia sehingga nggak ayal lagi dia yang tadinya sudah membayangkan masuk surga karena gara-gara banyak kezalimannya justru masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu makanya ya hati-hati nih. Momen masih halal bihalal kita harus betul-betul terbuka gitu ya. Nah mudah-mudahan kalau memang kita sudah bisa halal bihalal, ya betul-betul lepas, insya Allah ibadah kita itu yang sudah utuh, yang sudah memang dosa kita juga diampuni, itu nantinya benar-benar di akhirat nggak bakal ada pertanggungjawabkan, sehingga kita akan selamat dari neraka dan masuk surga insya Allah. Sehingga layak nih, kalau sudah demikian kita akan mendapatkan predikat minal aidin wal faizin. Nah, pertanyaannya emang apa sih itu? Sering juga kita ngomong ya, minal aidin wal faizin itu apa artinya? Jadi minal aidin itu doa sebenarnya, Pak. Artinya mah ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali aidin. Sedangkan wal faizin adalah yang membawa mendapatkan keberuntungan. Tuh, jadi kalau orang itu sudah diampuni dosa, baik yang berhubungan dengan hakullah maupun hakul adami ya, insya Allah itu nantinya udah bakal bahagia. Dan lebih jelas lagi di dalam surah Al-A'la ya, itu yang tadi saya bacakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sudah bahagia orang-orang yang sudah mensucikan dirinya, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Dan tapi waqad khaba man dasa, sungguh merugi baik di dunia lebih-lebih akhirat kalau orang-orang itu masih kotor ya, karena dia itu nggak mau untuk saling memaafkan. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu wal hadirat, mungkin ya cukup demikian sekian. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, ini bisa dipahami dan diamalkan. Terutama ya kita nggak usah gengsi-gengsi nih, terutama tadi kepada orang tua, kepada suami, kepada sesama ya, untuk saling memaafkan. Karena kalau nggak diselesaikan di dunia ini, nanti sangat berat dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kalau memang yang menyangkut harta itu, kalau memang kita mampu bayar ya. Kadang yang mengutangi juga itu memang dia sangat menagih. Tapi kalau memang yang mengutanginya membebaskan, itu alhamdulillah gitu ya. Kiranya cukup sekali lagi. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terakhir ya Allah sholli ala wal akhirin wa barik wa sallim ala nabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiraatana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aizin wal faizin wal maqbulin. Allahumma asil maqasidana fid dunya wal akhirah balik minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.